Shalom pemirsa CBN, jumpa lagi kita dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Amsal. Minggu ini adalah minggu terakhir kita untuk belajar dari kitab pelajaran Amsal tersebut. Dan kita telah mengetahui sepanjang satu minggu ini kita belajar dengan judul perempuan dan anggur. Anggur yang dimaksud adalah anggur yang beralkohol yang tidak baik untuk kesehatan. Sebelum kita mempelajari pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, ajak seluruh anggota keluarga kita untuk berhenti sejenak mempelajari firman Tuhan. Siapkan Alkitab Anda. Jika ada hal-hal yang ingin dibaca, kita bisa membacanya bersama-sama. Dan siapkan juga alat tulis ataupun kertas jika ada hal-hal yang ingin dicatat. Pelajaran kita pada hari ini, judulnya adalah Wanita yang Cakap. Ya. Ini adalah judul pelajaran kita pada hari ini. Di sini dikatakan, kalau kita membaca dalam Amsal 31 ayat 10, ya, ini adalah ayat yang pertama kita. Kita bisa membukanya bersama-sama. Amsal 31 ayat 10. Apa yang dituliskan melalui firman Tuhan, melalui Amsal 31 sebagai pasal yang terakhir dari buku Amsal. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya. Amsal 31 ayat 10 tadi dikatakan, istri yang cakap siapa yang akan mendapatkannya? Ia katanya lebih berharga daripada permata. Tentu semua kaum pria ingin memperoleh istri yang cakap. Tetapi apa yang mau dimaksudkan dengan istri yang cakap di sini? Apakah cakap cantik secara penampilan atau apa yang mau ditegaskan dengan makna cakap di sini? Siapakah wanita saleh? Kalau dalam bahasa Inggris disebut saleh, ya. Pada Amsal 31 ayat 10. Sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa penulis memiliki dalam pikiran lebih daripada seorang wanita yang saleh atau istri yang ideal. Mengikuti jejak banyak ayat-ayat dari kitab Amsal sebelumnya. Amsal menyebutkan saleh atau cakap sama dengan kata komah atau hikmat. Jadi, yang mau ditekankan di sini sebenarnya wanita yang cakap atau bahasa Inggrisnya wanita yang saleh, atau sebenarnya makna yang sama dalam bahasa aslinya adalah komah, artinya hikmat. Yang dimaksud adalah wanita yang berhikmat, siapakah yang mendapatkannya? Dan dia akan lebih berharga daripada batu permata. Kita bisa membacanya dalam Amsal 8 ayat 10, 11, 18, dan 19. Disitulah dapat kita mengerti arti cakap yang sesungguhnya, maknanya sama dengan memperoleh hikmat. Mari kita buka Amsal 8 ayat 10, 11, 18, dan 19. Amsal yang ke-8. Di sini dikatakan ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Ya, kalau kita lihat di situ, judul pasal 8 adalah mengenai wejangan hikmat. Artinya, jika kita menerima hikmat atau didikan, itu lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya. Kemudian ayat 18 sampai 19, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Dan yang terakhir adalah 35, karena siapa mendapatkan aku, artinya siapa yang memperoleh hikmat, mendapatkan hidup, dan Tuhan akan berkenan akan dia. Jadi sebenarnya mau ditekankan dari Amsal 31 ayat 10 tadi adalah
paling berbahagia mendapatkan wanita yang berhikmat. Ya, itulah yang ingin ditekankan sebenarnya, yang jauh lebih berharga untuk bisa memperoleh wanita yang mempunyai hikmat. Hikmat yang di sini adalah ditekankan wanita yang takut akan Tuhan. Siapa yang memperolehnya? Oleh sebab itu, para kaum wanita. Yang dimaksudkan dengan kecakapan bukan kecakapan secara penampilan luar, tetapi jauh lebih berharga jikalau kita para kaum wanita memperoleh hikmat yang sesungguhnya berdasarkan apa yang dituliskan akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian, apa itu wanita yang setia atau wanita yang saleh atau wanita yang berhikmat yang sesuai dengan Amsal 31 ingin nyatakan? Ia harus dapat menyediakan makanan. Amsal 31 ayat 14 dan Amsal 31 ayat 17. Inilah wanita-wanita yang berhikmat yang disesuaikan dengan kitab Amsal 31 katakan. Kita baca Amsal 31 ayat 14 dan 17. Dikatakan, ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15, ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ayat 16, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanamnya. Ia mengikat pinggangnya, 17, dengan kekuatan ia menguatkan lengannya. Jadi yang disebut dengan wanita yang saleh, wanita yang berhikmat, dari pasal 14 sampai pasal 17 dikatakan wanita yang bisa menyediakan makanan yang terbaik untuk seisi rumahnya, dan wanita yang selalu menggunakan tangannya untuk mengurus rumah tangganya, untuk mendidik anak-anaknya. Ini adalah wanita saleh atau wanita yang setia dan berhikmat yang ditunjukkan oleh kitab Amsal yang merupakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Tentu kita telah mengetahuinya bahwa pasal 31 adalah nasihat dari ibu Lemuel kepada anaknya yang mengatakan, hai anakku calon raja, jika engkau ingin memperoleh wanita yang baik di dalam rumah tanggamu, haruslah wanita yang cakap. Cakap yang dimaksud adalah wanita yang saleh atau wanita yang berhikmat. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga. Para kaum ibu, para kaum wanita, dengarkanlah didikan Tuhan. Ada nasihat yang baik dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, ya, tulisan daripada Roh Nubuat. Judul aslinya adalah Child Guidance, ya, membimbing anak. Di sini dikatakan dalam pasal 61, tugas daripada ibu rumah tangga yang baik. Panggilan luhur ibu rumah tangga. Tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada pekerjaan di dalam rumah tangga. Ya, para ibu, pekerjaan yang terbesar yang Tuhan titipkan adalah bagaimana mengatur di dalam sebuah rumah tangga. Yang terutama adalah untuk memasak dengan baik, menghidangkan makanan yang menyehatkan dengan cara yang membangkitkan selera makan, memerlukan kepintaran dan pengalaman untuk mengembangkan talenta ini. Orang yang menyediakan makanan akan dimasukkan ke dalam perut. Untuk itu, ibu perlu menyediakan makanan yang terbaik, karena makanan itu akan diubah menjadi darah dan memberikan masukan kepada seluruh sistem tubuh kita. Dia akan menempati suatu duduk yang paling penting dan paling luhur. Untuk itulah sebenarnya sesuai dengan Amsal 31, dia seperti kapal saudagar yang membawa makanan. Bukan sekedar makanan saja, tetapi melalui buku ini dikatakan makanan yang baik dan sehat, karena makanan itu akan menghasilkan darah untuk seluruh tubuh kita.
Perlulah bagi setiap orang muda untuk memiliki suatu pengetahuan yang sempurna tentang tugas di dalam mengurus rumah tangga sehari-hari. Jikalau perlu, seorang wanita bisa hidup tanpa pengetahuan tentang bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau matematika, bahkan piano, tetapi amatlah perlu baginya untuk mempelajari bagaimana caranya membuat roti yang baik, menjahit pakaian dengan rapi, dan melaksanakan dengan rapi tugas-tugas yang banyak yang berhubungan dengan pengaturan rumah tangga. Wah, di sini ditekankan katanya. Ya, saya bilang bukannya nggak perlu pelajaran bahasa Inggris, matematika, ya, tapi Ibu White mengatakan adalah jauh lebih penting bisa mengetahui untuk memasak yang baik, membuat makanan yang sehat, menjahit pakaian, dan membersihkan rumah tangga dibandingkan dia bisa bermain piano ataupun mengerti pelajaran bahasa Inggris ataupun pelajaran bahasa Prancis. Ya, mungkin pada saat itu yang keren adalah bisa belajar bahasa Prancis. Tentu perlu pendidikan, tapi para orang tua di sini dikatakan hendaklah para wanita harus mengerti bagaimana menyediakan makanan sehat dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Dengan begitu, seisi rumah tangganya akan mempunyai kesehatan yang sempurna. Kemudian di sini juga dikatakan, saya akan bacakan lagi. Ilmu pengetahuan tentang memasak bukanlah suatu perkara yang remeh. Seni ini harus dianggap sebagai yang paling berharga dari segala seni yang lainnya. Oleh karena hal ini berhubungan amat erat sekali dengan kehidupan seseorang. Itu harus memperoleh perhatian yang lebih banyak, karena untuk menghasilkan darah yang baik mutunya, sistem dalam tubuh kita memerlukan nutrisi yang baik. Dasar yang memelihara orang banyak supaya tetap dalam keadaan sehat adalah pekerjaan pengabaran kabar baik dalam bidang pengobatan yang berkaitan dengan memasak dengan cara yang baik. Tuhan memberikan talenta-talenta. Salah satunya adalah talenta untuk mengelola masakan dengan baik, yang saat ini sudah banyak dilupakan oleh para kaum wanita. Ya, para ibu, didiklah katanya anak-anak kita. Dan di sini juga dikatakan bukan hanya kepada anak-anak wanita, anak-anak pria katanya juga harus mengerti cara memasak yang sederhana dan sehat. Karena sewaktu-waktu jikalau mereka pergi merantau, mereka tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh makanan yang sehat, mereka bisa menyajikan untuk tubuhnya sendiri adalah asupan gizi yang baik. Ini adalah nasihat yang penting. Sebagaimana Ibu Lemuel menuliskan dalam pasal 31 tadi, wanita yang saleh atau wanita yang setia adalah wanita yang bijak, yang setiap hari bisa mendatangkan makanan yang sehat bagi keluarganya. Dan dia juga selalu menggunakan tenaganya untuk mempekerjakan di dalam rumah tangga. Banyak juga buku nasihat daripada Ibu White. Para ibu, tugas rumah tangga yang sepertinya adalah tugas yang sangat kecil yang kadang mungkin membosankan, sebenarnya adalah tugas terbesar yang Tuhan titipkan kepada setiap kaum ibu. Kenapa? Karena rumah tangga adalah ladang yang terbesar, ladang misionaris yang terbesar. Ibu-ibu, anak-anak kita itu adalah ladang yang terbesar yang Tuhan akan meminta pertanggungjawabannya. Untuk itu, bekerjalah di dalam rumah tangga menjadi suatu hal yang sukacita, jangan dengan persungutan. Dan lihatlah, rumah tangga itu adalah satu tugas yang jauh lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Karena anak-anak kita, suami kita, rumah tangga kita, dan tentu tubuh kita juga, para ibu, merupakan suatu kesempatan di mana Tuhan memberikan suatu tugas tanggung jawab yang sangat luar biasa. Dan dikatakan juga dalam buku Roh Nubuat, malaikat dengan setia akan menemani para ibu yang selalu mengerjakan dengan sukacita setiap tugas pekerjaan rumah tangganya, walaupun hal-hal yang sekecil apapun akan menjadi berkat. Dan para malaikat dengan setia untuk menghibur para ibu-ibu. Dan situ juga dikatakan, hendaklah para ibu mengajarkan sejak dini kepada anak-anak kita tugas disiplin untuk membantu di dalam pekerjaan rumah tangga. Anak-anak yang membantu pekerjaan rumah tangga, dia akan setia terhadap hal-hal yang besar. Mulailah dari hal-hal yang kecil di dalam rumah tangga kita. Dan biarkanlah pelajaran kita
pada hari ini mengenai wanita yang saleh. Wanita yang saleh adalah wanita yang cakap. Wanita yang cakap bukan cakap penampilan luar, tetapi cakap secara hikmat. Kiranya pelajaran ini menjadi berkat kepada kita semuanya. Tuhan memberkati.